Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut soalnya. Sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B dalam 1 tahun ada 7.000 unit. Biaya tiap kali pesan Rp500, harga bahan baku per unit Rp900, dan biaya simpan per unit per tahun sebesar 5% dari harga beli bahan baku. Hitunglah A, E, O, Q, B berapa kali melakukan pemesanan dalam satu periode, C total biaya pesan, D total biaya simpan, lalu E total cost. Langsung saja kita buka aplikasi POM QM. Kita klik modul, inventory, file, new. Kita pilih yang economic order quantity. Ini kita isi dulu. Lalu ini kita pilih yang no reorder point. Ini kita klik OK. Nah, ini kita isi sesuai dengan soal. Ini 7.000, lalu 500, ini 5, ini 900. Lalu kita klik solve. Nah, untuk yang A, EOQ, seperti soal nomor 5, rumusnya akar dari 2 kali D kali S dibagi H. Kita masukkan angkanya, 2 kali 7.000 dikali 500 dibagi 5% dari 7.000, itu sebesar 350. Lalu hasilnya yaitu sebesar 142 unit. Lalu yang B, berapa kali melakukan pemesanan dalam satu periode, yaitu ini order per period, yaitu sebesar 5,92. Lalu total biaya pesan dan total biaya simpan, itu ini annual setup cost dan annual holding cost sebesar 2.958,04. Lalu total cost sebesar 6.305.916. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut soalnya. Sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan ini menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Untuk membuat satu es krim A diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Es krim B diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram. Jumlah tepung yang tersedia adalah 300 gram, sedangkan gula 420 gram. Harga jual untuk satu es krim A adalah Rp7.500 dan es krim B Rp9.000. Pertanyaannya, berapa buah es krim yang harus diproduksi? Pertama-tama kita buka aplikasi POM QM. Kita klik modul. Kita pilih yang linear programming. Pilih file, new. Kita isi number of constraint kita isi 2, number of variable kita isi 2, lalu kita klik OK. Kita isi SA, ini SB, ini tepung, ini gula. Rp500, 9.000. Empat, 3, 2, 4. Ratus 420. Nah, setelah seperti ini kita klik solve. Nah, jadi berapa buah es krim yang harus diproduksi, yaitu untuk SA atau es krim A sebesar 36, lalu es krim B sebesar 78. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 7. Lalu kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini soalnya.
Perusahaan Electrocom Corporation memproduksi dua jenis produk elektronik, yaitu air conditioner atau AC dan kipas angin besar. Proses assembling masing-masing produk tersebut melewati bagian pemasangan kawat listrik dan pengeboran. Setiap AC membutuhkan 3 jam pemasangan kawat dan 2 jam pengeboran. Setiap kipas membutuhkan 2 jam pemasangan kawat dan 1 jam pengeboran. Selama periode produksi mendatang, tersedia 220 jam waktu untuk pemasangan kawat listrik dan 120 jam waktu untuk pengeboran yang dapat digunakan. Harga jual per unit AC dan kipas angin masing-masing $350 dan $30. Sedangkan biaya per unit AC dan kipas angin masing-masing $375 dan $55. Pertanyaannya, berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan? Pertama, kita buka aplikasi PAM-QM, kita klik modul, kita pilih linear programming. Nah, kita pilih file, kita pilih new. Kita isi dulu Electrocom Corp. Nah, kita klik OK. Kita isi AC dan ini kipas, kawat listrik, yang ini pengeboran. $350 dan $30. $350, $30. $32, $21. $220 jam, $120 jam. Nah, setelah kita isi seperti ini, kita klik solve. Nah, berapa keuntungan optimal yang didapat perusahaan? Jawabannya yaitu $21.000. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut soalnya. Sebuah pabrik sepatu Munich membuat 2 macam sepatu dengan merek X1 dari karet dan X2 dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 untuk assembling. Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, mesin 3 selama 5 jam. Lalu jam kerja maksimum mesin 1 9 jam, mesin 2 17 jam, dan mesin 3 40 jam. Tiap lusin sepatu X1 menghasilkan laba 65.000 dan sepatu X2 menghasilkan laba 75.000. Pertanyaannya, berapa sepatu X1 dan X2 yang diproduksi dan berapa labanya? Langsung saja kita buka aplikasi PAM-QM, kita klik modul, kita klik linear programming. Kita pilih file, kita pilih new. Kita isi milik. Lalu number of constraint kita isi 3. Lalu kita klik OK. Ini kita ganti dulu mesin 1, mesin 2, lalu ini mesin 3. $5.000. Dua 06 2 6
35 35 9 17 40. Nah, setelah kita isi seperti ini, lalu kita klik solve. Nah, jawaban dari soal ini berapa sepatu X1 dan X2 yang diproduksi dan berapa labanya, yaitu sebesar untuk X1 memproduksi 2 dan X2 memproduksi 5. Lalu berapa labanya, yaitu sebesar 551.388, sekian. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini soalnya. Sebuah perusahaan sepeda motor PT Mahanani akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya dalam ratusan ribu seperti berikut ini. Ada 3 tipe motor, Bebek, Scoopy, dan Matic, yang dikirimkan ke 4 kota, ada Solo, Semarang, Surabaya, dan Jogja. Soalnya itu, tentukan alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah. Nah, caranya, pertama kita buka aplikasi POM-QM, kita klik modul, kita pilih yang transportation. Kita pilih file, lalu new. Kita pilih, kita tulis PT Mahanani. Kalau number of sources kita isi 3. Kalau number of destination kita isi 4. Lalu kita ini pilih yang minimize karena soalnya tentukan alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah. Lalu kita klik OK. Ini kita isi dulu sesuai dengan yang ada di soal. Kita isi Solo, Semarang, Surabaya, Jogja. Solo, Semarang, Surabaya, Jogja. Nah, setelah kita isi seperti ini, kita klik solve. Nah, lalu jawaban dari alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah, kita bisa lihat nah, kita bisa lihat di sini alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah, yaitu pengiriman motor bebek yang dikirimkan ke pengiriman motor Matic yang dikirimkan ke Solo, yaitu biaya pengiriman 100.000, mengirimkan 100 unit, lalu biayanya 20, dan lalu biaya pengiriman paling rendah itu sebesar 2.000 atau 2 juta jika dirupiahkan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 10. Nah, dengan penjelasan soal nomor 10 ini, maka
sudah berakhir pembahasan soal UTS kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.